Zip zip. Halo Sobat Zip Zip, kembali lagi bersama aku Mita di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini tuh kita kedatangan bintang tamu dari UKM, salah satu institut desain dan bisnis kita ini. Dimana UKM yang datang itu, ini dia dari UKM Thunder. Halo Kak. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin bisa diperkenalkan nama dulu, siapa nama, jurusan, dan juga dari angkatan keberapa. Perlu nim Boleh nih, dapat SKP. Aduh, oke. Perkenalkan semua ya. Perkenalkan nama aku Nima Denara Devinta Suteja, biasa dipanggil Nara. Aku dari jurusan DKV angkatan 2023. Halo Kak Nara. Oke, kita membahas tentang dance nih. Kan Kak Thunder nih dari angkatan 23, ya, angkatan 23. Berarti sekarang jadi ketua Thunder. Iya. Sebelumnya jadi anggota aja. Iya, jadi anggota. Itu sebelum menjadi ketua Thunder, itu ada pemikiran, oh bakal jadi ketua Thunder nih, atau enggak sama sekali? Itu udah kaget kah atau gimana? Awalnya kan jadi anggota Thunder aja, aku nggak ada tujuan buat jadi ketua, itu nggak ada. Kan pas interview awalnya kan sebelum pas mau masuk UKM itu kan pasti ada interview kan, ditanya-tanyain itu kan, kalau misalnya kamu mau kalau misalnya kamu ditunjuk jadi pengurus, kamu mau jadi apa kan? Aku pilihnya jadi kreatif kan. Nah, habis itu baru tahun 2024 kemarin nih pas sempat kan kita lagi latihan nih, lagi ngumpul lah biasa selain latihan sama ketua sebelumnya kan, sama ada pembina juga, sama ada satu anggota yang lain. Tiba-tiba kok sunyi gitu kan. Terus saya ditanyain, Nar, kalau misalnya kamu jadi ketua Thunder mau nggak gitu. Gitu kan, aku langsung aku langsung saya langsung speechless gitu. Aku nggak tahu mau ngomong apa, sampai aku mengeluarkan air mata karena udah mikirin jadi ketua tuh pasti bakal banyak hal yang harus dipikirin, dilakuin gitu kan. Dari sana aku udah mikirin negatif ya duluan, bukan kayak aku bisa naik gini, tapi kayak aku langsung jelek aja pikirannya gitu. Aku takut buat kesalahan, ekspektasi. Iya, betul. Gitu sampai akhirnya sedangkan setelah itu kan udah dikasih tahu itu, aku pikirin dulu, aku bicarakan sama orang tua kan. Saya aku tanya mamaku kan, soalnya mamaku udah wanti-wanti sebenarnya dari awal, sebelum masuk kuliah tuh kalau misalnya masuk organisasi jangan jadi pengurus, pasti bakal hektik banget kan, jadi kuliahnya jadi nggak fokus gitu. Tapi akhirnya aku kasih tahu misalnya aku ditunjuk jadi ketua nih, terima apa enggak ya, tapi dari aku sendiri aku pengen gitu, kapan lagi kesempatan ini didapat lagi kan. Jadi kayak mama tuh udah dari awal kayak gak ngasih gitu kan, sampai tak paksain, ayolah gitu kan, kapan lagi kesempatan gitu, sampai akhirnya dikasih, dan sampai sekarang akhirnya dikasih. Keren. Congrats untuk menjadi ketua. Itu pasti ada tantangan nggak sih? Mungkin dari tantangan dari pemimpin juga, belum lagi kita kuliah kan, pasti bagi waktunya tuh. Kalau untuk Nara sendiri bagi waktunya kayak gimana? Wah, yang pasti kita punya prioritas sendiri ya. Pasti aku ngelihat deadline juga. Kalau misalnya memang kalau saya dari organisasi, jadi kan nggak mungkin aku aja dong. Aku ada pengurusku. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang bisa dilakuin sama pengurusku, aku kasih ke pengurusku. Tapi kalau saya tugas kuliah kan itu aku pribadi. Jadi kalau misalnya memang tugas kuliahku deadline-nya deket nih, sedangkan dari saya UKM ini bisa dibantuin sama pengurus yang lain, aku dahuluin kampusku dulu, baru aku serahin ke ini. Nanti kalau misalnya mereka udah selesai, baru aku bisa ngelihat yang aku suruh mereka buat kerjain gitu. Kalau prokernya pasti ada proker nggak sih, proker selanjutnya? Untuk selanjutnya, proker sebelumnya sih udah jalan ya sebelumnya. Sekarang sih proker kita dari awal tahun aja deh, awal tahun kepengurusan tuh proker tuh pasti Ormawa Expo. Nah itu paling asik sih Ormawa Expo buat teman-teman buat bareng ya. Jadi kalian pakai konsepnya apa tuh di Ormawa? Kan Ormawa temanya apa sih? Temanya ini Nusantara. Iya, Nusantara. Temanya Nusantara kan. Itu kebetulan
kayak maksudnya unexpected banget idea ya dari cutting kita pas itu tiba-tiba dia nyeletuk kenapa temanya nggak horor aja Biar gitu beda, kan. biar unik. Iya, oh iya ini beda dari yang lain gitu. Kalau misalnya kayak konsep-konsep kayak apa ya kayak kondangan atau yang lain itu kan pasti udah basic banget kan kayak horor wah itu kita pakai itu aja gitu kayak nggak ada basa-basi gitu kayak langsung lah itu aja. Bener-bener. Sampai akhirnya ya, wah, kayak, oh my god, dan kita juga dapat mood terkreatif juga pas itu. Emang kreatif itu sih beda sama yang lainnya nggak sih? Ngomong-ngomongin horor nih. Aduh, Horor ya, pasti kita tidak luput dari horor. Iya, Pasti ada gini nggak sih kayak pernah ada kejadian horor gitu mungkin. Mungkin pas latihan kan. ada. Kan Thunder tuh sering banget latihan ya, paling sering pakai serbaguna ya. Iya. Kayak kita yang punya serbaguna. Bukan horor sih ya. Mungkin kalau misalnya horor, mungkin buat teman-teman yang teman-teman Thunder yang nggak kebiasa sama sama serbaguna biasanya pintunya tuh kebuka sendiri. Ih, kenapa tuh? Iya. Pasti kayak gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku bukan horor sih, aku lebih ketakut sendiri sebenarnya. Saya maksudnya didukung sama suasananya lagi hujan geledek pas banget. Gitu, pas itu kan selesai latihan kan. Kan aku biasa lah kok kunci remote AC kan aku yang bawa turun kan. Bawa ke satpamnya. Udah gitu udah selesai nih, udah matiin lampu, matiin kipas angin. Pas banget suasananya lagi hujan deras banget, hujan angin, thunder di mana-mana dan tuh kayak pas banget thunder. Dan pas banget pas hari ulang tahunnya Thunder. Dan pas itu aku pulang ini kan. Aku yang paling terakhir itu udah pada pergi, udah pulang duluan kan. Aku terakhir tuh sendiri, itu pas banget situasi. Aku sendiri di atas, di lantai 3 tuh gak ada siapa-siapa. Kosong, gak ada, cuma aku aja sendiri kan. Aku udah, tenang gitu. Pakai. Sedangkan di Serbaguna, tau gak sih pas dulu tuh ada si patung-patung terus itu kan. Iya, di dalam. Dalam itu kan. Aku aku lagi pakai mantel kan ini. Ceder gitu kan. Mati lampu. Mati lampu kan aja. Aku teriak pas itu. Gitu. Aku turun sampai kunci Serbaguna itu jatuh. Wah, aku perlu naik lagi pas itu. Naik lagi akhirnya. Pas itu ya naik lagi mau enggak mau. Terus aduh sorry. Dia guys setir. Jatuh kuncinya kan, ngumpet lah aku turun sampai untung di bawah tuh masih ada Cynthia pas itu, Cynthia sama Kak Mau. Terus ada temen aku ke atas, dia ngambil kuncinya, aku takut. Akhirnya ke atas. Ya akhirnya ke atas, akhirnya lampunya nyala lagi. Itu pas banget ya, jeder tuh langsung mati lampu ya? Iya, belum lagi patung-patung tuh nambah suasana iya, gitu kan. Betul. Wah, banget sih. Sebenarnya. itu sih terakhir. Itu terakhirnya jangan ada lagi ya. Jangan lagi. Sering banget gak sih tiba-tiba mati lampu aja gitu di Serbaguna? Iya, sering. Perhatian ya. Kayaknya belum bayarin. Iya, ngidamnya bayar. Ya. Terus kalau misalkan aku sempat lihat ada nggak K-pop aja, nggak hip hop aja, nggak tapi ada yang versi Jepang. Oh ya, ada. Jepang nih mungkin yang wibu-wibu. Udah siapa tuh yang ibu-ibu? Yang suka sama baby metal mungkin. Oh ya. Itu kalian ada ngikutin ada. Kita cover dance-nya. Namanya kalau kita ini namanya Thunder Metal. Oh, Thunder Metal. Sering gini ya, sering pentas di mana-mana ya? Iya, kita sering ngisi acara kalau diundang. Kalau diundang. Itu di mana aja? Kalau di mana aja biasanya sih di event-event Jepangan gitu ya. Contohnya kayak Shinkafe, habis itu ada Picha, apa lagi ya? Sinfest gitu, Dewatakon juga. Ya beberapa juga masih banyak sih. Kita ke depannya juga bakal ada lagi sih. Bakal ada lagi ya. Yuk tunggu Thunder Metal yang mau tampil nih. Ya, check out IG kita guys. THNDR Metal. Yuk follow. Yang belum follow di follow. Itu ada kalian tuh kesana tuh ngisi aja atau dibayar juga? Kita ngisi acara juga dibayar juga kita. Dibayar ya. Itu range harganya berapa tuh? Wah, berapa ya? Yang mau ngundang mungkin Thunder Metalnya bisa. Mau ngundang tinggal WA atau DM aja langsung ke IG ya guys ya. Bisa tahu range harganya berapa. Iya. Terus itu kan Thunder Metalnya tuh udah sering tuh. Terus habis itu kalau misalkan Thunder Metalnya tampil tuh berapa lama latihannya? Berapa lama latihan? Mungkin tergantung ini ya kapan diundangnya. Soalnya kan kalau misalnya mungkin kalau dari jauh-jauh hari kita
sesuaikan kita pas itu diundang, kita mungkin minggu depannya langsung latihan gitu. Jadi kan maksudnya tampilnya itu beberapa bulan kemudian kan. Jadi Jangan kita mendadak dapat sih. Jangan mendadak gitu ya. kecuali juga tuh kayak kalau misalnya kan kita udah duluan nih, kita udah tahu gerakannya dance-nya kayak gimana. Terus tiba-tiba ada acara lagi tuh kemungkinan kita bisa ngisi juga langsung. Jadi latihannya cuma beberapa hari aja. Jadi pas hari itu langsung tampil. Itu ada serunya juga loh. Itu bareng JKT ya, Luis ya. Oh, Selalu ya? Gak ini dong, gak selalu. Mungkin ada beberapa acara. Acara bareng sama JKT ya. Iya, ada kesempatan. Mantap. Untuk terakhir nih, mungkin ada kata-kata hari ini. Aduh, kata-kata hari ini. Tiba-tiba banget ya. Saya cari dulu ya. Iya, boleh. Kata-kata hari ini apa ya? Buru berikan lili lagi. Aduh, nggak tahu aku buru berikan lili. Garing sih kayaknya, tapi motivasi lah, bermotivasi. Boleh, motivasi. Oke, kata-kata hari ini. Itu bisa kasih pas ini. Yes. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Anjay. Yuk, sukses. Sukses selalu. Sukses terus. Oke guys, Sobat Hizib di luar sana, makasih banget yang udah nonton dan makasih banget untuk Nara yang udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini. Makasih banget juga yang di sana udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.